Pemirsa, sebuah info datang di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Anindita Azarin Minarko, dan rekan saya, Clarissa Miftah Lestari, yang akan membacakan berita untuk Anda. Pemirsa, beberapa waktu lalu sempat terjadi peristiwa yang menyita perhatian publik, yakni bencana alam, yaitu banjir bandang yang berada di Pulau Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang. Banjir bandang di Aceh Tamiang begitu dahsyat, hingga memakan banyak korban dan menenggelamkan rumah-rumah warga dan bangunan-bangunan di daerah tersebut. Pemirsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh luluh lantas usai diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Ratusan kendaraan dan rumah warga tampak hancur. Pantauan udara kondisi terkini kota Kuala Aceh Tamiang, Aceh terlihat masih banyak puing-puing sisa terjangan banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025. Sejumlah kendaraan usai tergeletak karena tersapu banjir bandang sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang terdampak hebat, termasuk juga akses jalan lintas Sumatera yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dilalui kendaraan warga Aceh Tamiang. Warga Aceh Tamiang sangat membutuhkan air bersih dan makanan. Diketahui juga sebagian daerah juga masih padam listrik. pemirsa, banjir di Aceh Tamiang terutama disebabkan oleh curah hujan tinggi yang memicu meluapnya Sungai Tamiang dan Sungai Lestan. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan hutan di bagian hulu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, sedimentasi sungai yang tinggi, serta jebolnya tanggul sungai. Berikut adalah rincian faktor penyebab banjir di Aceh Tamiang. Curah hujan ekstrim, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis. Menurut artikel di YouTube, kerusakan lingkungan dan hutan, penebangan liar, illegal logging, dan kerusakan hutan di wilayah hulu menyebabkan resapan air berkurang menurut laporan Detikcom menurut Ambisius Wiki. Hingga Maret 2026, Aceh Tamiang masih berada dalam fase pemulihan setelah diterjang banjir bandang dan longsor dahsyat pada akhir November 2025. Bencana ini disebut sebagai salah satu yang terparah, bahkan disamakan dengan tsunami kedua karena dampak kerusakan yang masif. Hingga saat ini, kondisi warga Aceh masih bertahan di tenda. Memasuki bulan keempat pasca banjir, masih banyak warga yang terpaksa merayakan lebaran di tenda pengungsian karena rumah mereka hancur total atau hilang tersapu air. Pemulihan infrastruktur, aktivitas warga dan akses jalan mulai kembali normal. Meski jejak kerusakan dan tumpukan material banjir masih terlihat jelas di berbagai sudut desa. Resiko baru, muncul laporan mengenai kebakaran tumpukan kayu bekas banjir yang meluas dan mulai mendekati pemukiman warga. Pemirsa, dampak kerusakan kumulatif berdasarkan data dari berbagai otoritas hingga awal 2026. Dampak bencana ini meliputi korban jiwa dilaporkan sedikitnya 57 orang meninggal dunia dan puluhan lain dinyatakan hilang. Kerusakan rumah sebanyak 4.839 rumah warga hilang dan total bangunan yang rusak, termasuk juga perkantoran, mencapai sekitar 58.000 unit. Fasilitas pendidikan sebanyak 439 sekolah mengalami kerusakan dengan rincian 73 rusak berat, 306 rusak sedang, dan 60 rusak ringan. Banjir sempat melumpuhkan total pusat pemerintahan dan fasilitas strategis di pusat kota. Sekian yang dapat kita sampaikan. Saya Anindita Azarin Minarko dan rekan saya Clarissa Miftah Lestari. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pemirsa.